Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Gitu ya jawabannya Bapak Ibu. Kaifa halukum artinya bagaimana kabarnya? Kumaha damang? Ini kayaknya yang kemarin hadir yang sekarang menjadi wajah baru Bu Akmal. Sama Bu siapa punten? Bu Ari, Bu Ali, oh Bu Ali. Ya salam kenal ya. Saya Muhammad Faris Aufarinsan dari Kerajaan Arab Saudi. Taib. Kemarin kita masih muqaddimah ngebahas tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Mungkin setelah di murojaah dan ditelah kembali, ibu-ibu, bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan? Ada ganjalan-ganjalan seputar apa yang pengen diulik dari bahasa Arab ini. Sebelum kita mungkin lanjut sedikit, habis itu kita ulik kitab kita, yaitu kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Tapi ada berapa orang yang kenal sama kitab itu sebelum di sini? Atau kitab ini adalah kitab pertama kalinya dilihat oleh Bapak Ibu? Ada yang mungkin pertama kali? Yang udah pernah ada? Nggak ada? Benar-benar ini pertama kali? Ibu Bapak sebelumnya yang belajar bahasa Arab atau tahu kitab bahasa Arab yang paling dasar, tahu apa gitu? Kitab apa? Atau enggak tahu? Oh enggak tahu? Enggak tahu? paling Quran doang ya bahasa Arab. Sama Iqra dulu. Baik, la ba'sa. Alhamdulillah. Itu insyaallah menjadi kitab rujukan kita, dan setelah emang banyak kitab bahasa Arab untuk bisa jadi rujukan kita, tapi inilah yang termudah insyaallah. Tapi nggak ada yang ditanyakan ya seputar yang kemarin atau yang berkaitan dengan bahasa Arab dari Bapak Ibu? Nggak ada. Kalau gitu kita lanjutkan. Kemarin kenapa alasan kita harus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab wajib. Kenapa wajib? Karena bahasa Arab adalah ilmu agama. Menuntut ilmu agama adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab bagian dari agama. Itu perkataannya siapa? Umar bin Khattab ya kemarin. Jadi kata Umar bin Khattab, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha minad din. Pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama. Gitu ya. Nah, alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah akan bahasa Arab itu penting. Dan ini hidayah. Yang namanya hidayah harus kita minta agar Allah memberikan istiqomah. Dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yang selalu kita baca, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Itu arti mentah. Kalau dimatengin, ihdina itu artinya ya Allah berikan hidayah. As-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. Hidayah itu ada dua. Pertama, hidayatul irsyad, hidayatul taufiq. Jadi ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Ada hidayah dari kafir menuju mukmin. Nah, orang yang udah beriman, hidayahnya hidayah istiqomah. Jadi kita minta sama Allah supaya taufik yang udah Allah berikan ini, ya Allah kuatkan kita untuk beristiqomah. Ya, kemudian yang kedua, kita jangan terlalu tinggi bermimpi untuk bisa fasih dan sangat hebat dalam bahasa Arab, gitu. Yang penting istiqomah belajarnya aja dulu. Jangan berharap bahwa bahasa Arab bisa dikuasai dalam waktu yang singkat. Itu perjalanan yang sangat lama. Kata Imam Syafi'i, di antara
kesuksesan kita bisa mendapatkan ilmu adalah tuluz zaman. Tul artinya tol. Tol kan panjang. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab tul. Tul itu panjang. Az-zaman, waktu. Jadi panjangnya waktu. Belajar itu panjang waktunya. Nggak sebentar. Nggak instan. Taib. Nah, itu ya. Nah, saya ada menemukan satu ungkapan. Bagus ini. Mungkin jadi mukadimah kita. Jadi ada orang yang bilang, pentingan Inggris apa Arab? Menurut Bapak Ibu. Pentingan Inggris atau Arab? Siapa yang Arab? Angkat kaki dari sini. Jadi ada yang bilang, orang yang bilang lebih penting bahasa Inggris lah. Dia bilang gini, miskin man la ya'rif al-injiliziyah qad yuwajih su'uba fi fahmi kalamin nas. Kata orang yang bilang, oh Inggris lebih penting. Kenapa? Miskin. Miskin itu bahasa Indonesia. Di bahasa Arab juga. Tulisannya gini. Miskin. Miskin. Ya kan baca miskin. Tuh. Ini bahasa Arab juga. Cuma kalau di kita miskinnya nggak punya duit gitu ya. Kere. Kalau di Arab artinya kesian, gitu ya. Ya sama ya, orang nggak punya duit, ya kesian. Jadi bener. Jadi emang orang Indonesia itu, kata Syekh kami, adalah orang yang dianugerahi paling gampang sebenarnya buat menguasai bahasa Arab. Karena dia kosakatanya kebanyakan diambil dari bahasa Arab juga. Coba Bapak Ibu yang tahu kalau ini tuh Indonesia, tapi dia bahasa Arab. 1, miskin. 2, majelis. 3, sabar. Ilmu. Apa lagi, Bu? Faham. Apa lagi? Banyak. Saya kan langsung grogi nih ketemu orang-orang yang ahli surga ini, jadi saya lupa gitu. Ini kan calon-calon penghuni surga, jadi biasa. Saya kok di hadapan calon penghuni surga tuh langsung grogi saya. Biasanya saya ngadepin 1000 orang biasa, tapi ini kenapa ya langsung grogi? Gimana? Kenapa Pak? Ini BTW live-nya di Instagram dulu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya Instagram, follow, tapi saya nggak follow back, malah saya blok ya. Habis itu baru saya masukin YouTube buat kita mungkin barangkali membutuhkan itu. Ya itu dia. Di antaranya miskin. Ya makanya kita semangat karena memang di antara bahasa terbesar kita juga diambil dari bahasa Arab. Itu kenapa enggak kita ambil juga bahasa Arabnya langsung. Nah kata orang yang bilang bahasa Inggris lebih penting karena miskin malah ya'rif al-injiliziyah. Kesian orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris, qad yuwajih su'uba fi kalamin nas, fi fahmi kalamin nas. Dia bakalan kesusahan untuk memahami bahasanya manusia. Jadi orang yang nggak bisa bahasa Inggris, kesian. Dia nggak bisa memahamin bahasa manusia karena bahasa internasional kita kan Inggris. Nah terus kata orang yang bilang, oh Arab lebih penting. Kata orang yang bilang Arab lebih penting, dibalikin nih. Miskin man la ya'rif al-arabiyyah qad yuwajih su'uba fi kalami rabbin nas. Jadi kata orang yang bilang bahasa Inggris penting karena orang yang nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa paham bahasa manusia. Kata orang yang bilang bahasa Arab lebih penting karena orang yang nggak paham bahasa Arab dia nggak paham sama perkataan Robnya manusia, gitu. Pelajaran dari dua perdebatan ini apa? Dua-duanya harus kita pelajari, kita aja. Nah, kan ibu bapak udah sangat fasih dengan bahasa Inggris kan? Apalagi kalau ngomong I love you kepada pasangannya udah sangat fasih sekali. Masih zamannya nggak sih ngomong gitu ke pasangan? Oh, udah enggak ya. Soalnya kan saya masih pasangan muda gitu, jadi mohon maaf masih begitu gombalnya. Gitu. Ya, jadi Arab. Ya sekarang kita alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah. Agar apa diantara tujuannya? Agar kita bisa memahami Al-Quranul Karim.
Gitu ya Ibu Bapak. Itu mukadimah terusan yang kemarin, bahwa kita harus berkomitmen agar kita bisa istiqomah. Ya, istiqomah dalam belajar. Ini pelajaran ini pahalanya besar karena pelajaran ini bersangkutan dengan pelajaran Al-Quran. Yang kedua, kita tentukan al-ghayah, gitu ya. Mungkin kalau saya skemakan, nah ini baru makin mengerucut kepada ke pembahasan kita. Jadi kalau diarabkan, satu terusan pembahasan saya adalah al-istiqomah. Istiqomah itu kita berazam, bertekad supaya kita bisa beristiqomah. Kemudian yang kedua, pesan dari lanjutan muqaddimah ini adalah al-ghayah. Ghayah. Ini dalam rangka menguatkan al-istiqomah kita. Al-ghayah artinya adalah al-ghayah. Al-ghayah artinya tujuan. Nah, tujuannya yang kemarin udah kita singgung juga. Ibu bapak belajar bahasa Arab tujuannya mau kemana? Ini kalau bisa saya bagi, tujuan itu yang pertama adalah tujuan al-kalam. Al-kalam ya, al-kalam. Al-kalam artinya ngomong. Jadi kalau tujuannya mau ngomong, kalau kata saya ya, itu jangan ke sini. Karena tidak terlalu dibutuhkan. Kecuali emang kita mau kerja di sana, mau menetap di sana, itu ingin berkomunikasi dengan orang sana. Oke, tapi kalau ibu bapak kayaknya Ustadz saya ngelihat orang Arab ngomong, atau misalkan orang bisa bahasa Arab ngomong tuh enak, saya juga pengen bisa. Cuma di sini tantangannya berat. Ibu bapak harus melatih tiap hari. Satu, latihannya adalah kalau bapak ibu mau bisa kalam, yang satu adalah istima. Istima itu artinya banyak-banyak ngedenger. Ya, dengar. Banyak-banyak dengar ngomong orang Arab. Kan banyak tuh sekarang yang lagi familiar di kita podcast-podcast. Di Arab juga banyak podcast. Sesekali kalau emang kita mau tujuannya ke sini, podcast yang bahasa Arab gitu. Kalau emang kita mau ngelatih di sini. Nah, kita punya waktu di situ enggak? Terus kita betah enggak? Mungkin sehari kita siapkan waktu 5 menit buat ngedengerin orang ngomong bahasa Arab. Paham enggak paham, dengerin aja dulu. Bukan dengerin Quran ya. Dengerin Quran sama ngomong Arab tuh beda. Gitu. Nanti kalau dengerin Quran jadi hafal Quran. Kan beda tuh, makomatnya beda. Bahasanya juga jelas beda. Yang kedua, banyak latihan. Latihan ngomong. Nah, saya bisa jamin ibu bapak, kalau emang tujuannya mau bisa ngomong bahasa Arab dengan sangat lancar, dua ini aja nih. Banyak dengar, banyak latihan ngomong, itu saya bisa jamin jago bahasa Arab gitu. Karena saya udah banyak ngajarin, terus mereka kebanyakan pengen kesini, tapi tidak ngelatih dua ini, dengar dan latihan ngomongnya. Kenapa? Karena tantangan terbesarnya itu kita kena penyakit yang namanya penyakit M. Malas. Itu dia. Kan kalau diteorikan, gampang, cuma denger sama latihan, gampang, 5 menit sehari beres. Cok we besok. Kalau kagak temenan sama kasur lagi gitu. Itu tantangan besar ya. Tapi nasihat saya di sini, masukan saya kalau emang tetap kita mau di sini, ya silakan. Latih dengan pendengaran, latih dengan latihan takallum. Karena kalau boleh jujur, saya juga dibesarkan di pondok yang bukan lingkungan bahasa Arab. Lingkungan pondok saya dari kecil tuh lingkungan tahfiz. Tahfiz sampai udah agak gedean lah. Walaupun saya bilang saya agak gedean, menurut bapak ibu saya masih bocil kan, masih imut gitu. Saya gede itu gimana sih maksudnya? Pas udah agak gedean baru saya mulai, dan itu pun latihannya sendiri gitu. Sampai akhirnya saya bisa keterima di Lipia, alhamdulillah, biidznillah, dapat beasiswa, dan saya berkisah ini real karena latihan sendiri.
otodidak gitu. Kalau dibilang bisa. Contohnya siapa? Saya gitu. Saya di pondok itu full tahfiz. Malah saya yang di asrama dibilang sosokan pada saat gue pengen bisa bahasa Arab nih. Jangan hafalan mulu. Itu di asrama pada ngomong Indonesia, saya kompor-komporin ngomong pakai bahasa Arab. Akhirnya dibilang, ente jangan sosokan ngomong Arab gitu. Tapi nggak apa-apa, itu tantangan ya. Gitu ya Ibu Bapak. Itu tujuan yang pertama. Silahkan tentukan tujuan. Kalau memang di sini latih. Nah yang kedua tujuannya adalah bigoiril kalam. Kalau nggak ke kalam, ya ke Al-Quran. Kita mau kemana lagi? Ya kan? Udah tujuan bermanfaatnya ke sini. Dua itu aja. Tentukan tujuan. Kalau misalkan ibu bapak mau ke sini, silahkan. Tapi kalau di sini emang mustahil untuk ukuran kita yang memang nggak punya lingkungannya, nggak punya partnernya, udah satu-satu ke sini. Yang kemarin pas saya tanya satu-satu, ibu bapak tujuan terbesar mau belajar bahasa Arab itu apa sih? Ya Al-Quran, sahih. Betul. Nah kalau di sini tantangannya ibu bapak, lagi-lagi kita akan dihadapkan dengan yang namanya sebenarnya satu aja. Tantangannya satu. Kalau di sini kan tantangannya kita harus latihan 2. Di sini ya latihan juga. Kalau kita mau bisa, kita kan harus latihan. Cuma di sini tantangan terbesarnya kita akan dihadapkan dengan yang namanya al-qawaid. Al-qawaid. Al-qawaid artinya kaidah. Kaidah. Kaidah itu kalau di Inggris namanya grammar. Nah, gitu. Jadi kalau nanti kita emang mau tujuannya ke sini, biar kita paham sama Al-Quran dengan belajar bahasa Arab, ingat, nanti kita akan ketemu dengan pelajaran qawaid, kaidah-kaidah. Nah, kaidah-kaidah ini kepake nanti di Quran. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kita bisa ngebedah. Alhamdu, kenapa dia beralif lam, kemudian harokatnya dhammah. Atau gini aja nih, biar lebih masuk akal deh. Di sini ada asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sini dan ya. Nanti ada kalimat Ra'aitu bi Muhammadin. Di sini asyhadu anna Muhammadan. Di sini ra'aitu bi Muhammadin. Kita ngedengar sama-sama Muhammad tapi ujungnya beda. Itu namanya qawaid, kaidah. Kaidah yang membahas itu. Kenapa di sini bisa kasroh? Kenapa di sini bisa fathah? Qawaid yang bicara dan secara makna beda. Gitu. Gitu ya. Banyak lagi di Quran hanya gara-gara harokat beda makna. Dan itu pelajarannya ada di sini, di kaidah atau namanya grammar. Gitu Bapak. Dan saya disclaimer aja langsung, kalau pelajaran grammarnya bahasa Arab itu jauh lebih pusing daripada grammarnya Inggris. Gitu. Bapak Ibu tahu grammar Inggris ya? Gampang nggak? Sepengalaman Bapak Ibu belajar bahasa Inggris. Menurut Bapak Ibu, bahasa Inggris itu gampang apa susah? Gampangan bahasa Inggris atau matematika? Gimana? Ibu apa nih? Saya cerita dikit ya. Saya itu nggak lulus SD. Saya itu nggak lulus SD, tapi saya punya ijazah S2. Karena apa? Karena dulu saya punya abang 2. Dia udah masuk pondok semua. Saya masih kelas 4. Saya ngiler sama abang saya mau masuk pondok. Saya bilang sama Umi sama Abi, Bi masukin pondok sekarang aja, nggak mau lanjut sekolah lagi ngambek, saya nggak mau masuk tuh. Sampai pusing Abi saya, pusing Umi saya tuh. Ngadepin saya yang keras kepala. Masih bocil udah keras kepala ya. Tapi sampai akhirnya beneran saya
beneran masuk pondok, belum lulus sampai kelas 6. Karena saya sangat tidak menyukai dengan pelajaran matematika gitu. Tapi saya mikir, kalau saya nerusin, saya nggak dapat apa-apa lagi. Ajib banget gak sih, bocah sekecil itu udah mikir gitu. Saya pengen dapat ilmu lain, akhirnya masuklah ke pondok tahfiz. Dan sampai situlah perjalanan hidup saya dimulai gitu. Sampai situ saya perdalam tahfiz, sampai dapat rezekinya masuk ke jurusan-jurusan yang saya inginkan. Makanya oleh karena itu ibu bapak, saya kalau ditanya matematika, saya masih jangan. Tapi kalau ngitung duit sih jago. Semua orang ya. Gitu ibu bapak ya. Jadi tantangan terbesar adalah bapak ibu harus siap. Kalau nanti grammar di bahasa Arab itu akan lebih susah gitu. Tapi saya bakalan ngebantu ibu bapak. Kalau emang ibu bapak punya waktu rutin bersama Al-Quran, itu menarik banget. Habis baca misalkan ibu bapak targetnya sehari 1 halaman, itu siapin 2 baris, 1 baris saja. Itu ditelaah tuh dari sisi grammarnya, asik gitu. Itu saya selalu nasihatkan kepada orang-orang yang belajar bahasa Arab. Cuma masalahnya nggak dijalanin gitu. Akhirnya begitu belajar lupa lagi. Begitu ulangan, aduh pusing Pak Ustadz gitu. Ya karena nggak diulang-ulang gitu. Intinya harus murojaah. Ya di sini kita harus siap dan kita mesti kuatkan di sini. Di murojaah ya. Udah cukup di sini aja. Murojaah. Insya Allah kalau secara pembiasaan dia nggak harus effort seperti kalau kita pengen bisa ngomong ya. Kalau di kaidah dia perlu kita kan pasti nyatet nih, semua pelajaran catat. Itu mungkin sebelum tidur atau pas lagi waktu lowong itu dibuka gitu. Dibuka catatan kita buat kita praktek ke sini. Udah effortnya cuma diulang aja. Ini harus jadi effort terbesar kita nanti ya. Coba kasih effortnya saja, kalau cocok bisa datang ke rumah ya gitu. Lagu zaman sekarang ya Allah. Gitu ibu bapak ya. Jadi kira-kira ibu bapak siap untuk berpusing-pusing bersama saya? Ini saya kasih gambarannya ke sana ya. Nah, kalau kita nanti kita bisa di sini, kita bisa ke Al-Quran, kita bisa paham di Al-Qurannya. Emang dampaknya bakalan enak tuh. Baca Quran itu kalau kita telaah sekaligus dengan qaid, itu enak, beda rasanya. Itu bakalan kita paham. Wal asri. Kenapa wal asri bukan wal asru? Karena Allah punya pesan di situ. Pesannya kok bisa tersampaikan karena digali dengan bahasa Arab gitu. Nyampe itu akhirnya pesan-pesan Allah itu. Kan Al-Quran itu risalatul linnas, pesan untuk manusia. Sekarang pesannya gimana mau nyampe ke kita kok kita nggak paham, gitu ya. Makanya benar tadi perkataannya, qad yuwajih su'uba fi kalami rabbin nas. Orang yang nggak bisa bahasa Arab miskin, kesian ya. Karena dia nggak paham sama bahasanya Rabb pencipta manusia, gitu. Tapi ibu bapak sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Karena saya kalau ngajar ataupun saya ceramah tuh saya suka interaktif aja gitu. Enggak ada? Oke. Padahal saya orang tuh, ini saya secara khusus saya tuh orang introvert sebenarnya. Bener gak? Menurut ibu apa saya orang introvert gak sih? Enggak ya, mustahil. Ya apa Pak? Yang terkait kalau kuatif tadi ya. Maksudnya ada tingkatannya gak sih? Maksudnya kalau misalnya dasar dulu yang biasa, nanti ada tingkatan yang biasanya kita butuh effort lebih. Kalau kan digambarkan kalau misalnya untuk satu benda al-faid itu nanti effortnya kita murojaah. Nah, apakah setiap tadi yang saya maksud al-faid itu ada tingkatannya sehingga nanti semakin atas kita akan semakin rumit gitu? Betul. Iya betul Pak, ada. Saya kasih gambarannya ya. Jadi dalam qaid bahasa Arab itu, saya langsung bocorin aja.
Mungkin ibu bapak juga pernah tahu ya, pernah dengar lah di ceramah-ceramah, atau biasanya yang suka dengerin ceramah Ustadz Adi Hidayat, Hafizahullah, itu beliau sering banget kan nyampein, nulis, terus dia gali blak 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 dengan bahasa Arabnya. Iya, level-level qawaid itu, level satunya nih, level, gimana itu gini ya, level gitu ya, tulisan level 1 itu ada yang disebut dengan an-nahwu was-sharaf. Nahwu sharaf ya. Ibu Bapak pernah tahu nahwu sharaf? Nahwu sharaf. Nahwu dan sharaf. Ini level satunya qawaid. Level 1. Dan di sini, Pak, di sini tuh berjenjang juga. Secara pembelajaran berjenjang. Betul, ada level-levelnya. Tapi level nomor satunya ini. Namanya disebut dengan nahwu sharaf. Gitu. Nah, ini nanti kita praktekin di Quran udah bisa, gitu. Contohnya seperti tadi, alhamdu, kenapa dia domah? Itu ilmu nahwu sharaf yang bicara. Itu ilmu qawaid nomor 1, nahwu sharaf. Nanti di sini ada levelnya lagi. Level-levelnya itu nanti terbagi ada di buku. Gitu. Tentunya benar, Pak. Tentunya awal-awal mula kita belajar qawaid itu masih gampang. Itu tantangan kita, kalau kita mulai dari sesuatu yang gampang, tantangannya adalah kita meremehkan. Karena masih gampang. Besok masih gampang. Sehingga nanti aja deh murojaahnya, nanti aja murojaahnya. Entar tanpa kita sadari pembelajarannya kan makin naik. Dan pembelajaran yang makin naik itu butuh dengan penguatan pembelajaran yang di bawah. Ya, yang di bawah udah terlanjur sangat lupa dan hilang. Karena begitu kita udah nyampe harusnya belajar di sini, kita nggak siap, jatuh gitu. Jadi kata saya emang benar, nanti kita ikuti pembelajarannya udah sangat tersistematis di buku itu, secara qawaidnya juga. Itu gampang, tapi naik gitu. Mulai dari susunan kalimat, susunan kata, itu pembahasan-pembahasan ringan itu. Sampai nanti yang paling rumitnya, ya pembahasan tentang bagaimana menyusun antara kata kerja dengan kata ismiyah, yang disebut ismiyah, yang non kata kerja, gitu ya Bapak. Ini nomor 1. Di sini aja berjenjang. Tapi kalau bisa kita kuasain ini, atau minimal kita nggak perlu banyak-banyak ilmu di sini, asalkan ilmu kita kuat di sini, insya Allah kita bisa paham di Qurannya tuh oke gitu. Bagus. Ilmu nahwu sharaf. Nah, nanti kalau ibu bapak searching di Google atau di Shopee buku nahwu, ada, buku sharaf ada. Cuma jangan dibaca otodidak, itu harus pakai guru ya. Silakan baca, tapi kalau emang ada yang nggak paham, tapi bakalan nggak paham sih gitu. Jadi kalau misalkan kita emang suka banget baca, kita ulik sendiri, ada yang nggak paham nanya gitu, ya langsung. Itu bagus sih, kalau emang kita mau perdalam lagi di rumah. Oke gitu ya, itu level 1-nya dalam ilmu qawaid bahasa Arab. Nomor 2, ada yang namanya disebut dengan balaghah. Balaghah ini namanya ilmu rasa. Ilmu rasa. Dengan bahasa kita bisa berasa. Saya ngomong, Pak silahkan makan. Pak makan gih. Itu sama-sama kan bahasanya nyuruh makan. Tapi rasanya beda. Itu namanya balaghah. Ilmu rasa. Itu baca Quran kalau udah sampai tingkat ini, itu makanya bisa sampai nangis gitu. Tahapan nangis kita dalam baca Quran aja baru mungkin dari sisi nada, mungkin dari sisi kita begitu di ayat-ayat tertentu, itu namanya mukjizat. Itu mukjizat Quran. Kita nggak paham, kita bisa nangis. Gimana kita paham, Itu makanya Imam Syafi'i bisa khatam dalam 1 hari di bulan Ramadan itu berpuluh-puluh kali. Ya malum, karena emang begitu udah duduk bersama Quran, udah lupa waktu dah, karena saking indahnya Al-Quran.
Gitu. Jadi kalau kita bilang mustahil lama-lama bersama Quran karena kita nggak paham, ya mustahil. Kalau emang dia bisa ngomong gitu, mungkin dia karena jarang sama Quran kali ya. Gitu. Nah, ini tingkatan paling tingginya dan ini mustahil kita pelajari karena sangat tinggi banget. Namanya ilmu arud. Arud itu ilmu apa? Ilmu syair. Ilmu syair. Oh, ini sangat tinggi sekali. Balago aja udah tinggi banget gitu loh. Itu balago udah tinggi. Karena di sini level udah mendingan, ini jangan dibilang saya harus bisa 3 level ini. Enggak. Kita cukup di sini aja. Ini tuh saya ulik begini karena emang dalam bahasa Arab sedalam itu. Kita cukup di nahu sorof. Nahu sorof aja jenjangnya panjang. Dan kita bisa nahu sorof aja udah mantep, nanti di kekurangannya itu udah bagus gitu ya. Nah ini 3 level di qawaid. Nah kalau kita udah bisa 3 ini udah master limbat. ini yang disebut dengan master nih. Nah ini biasanya nih dikuasai di ilmu sastra bahasa Arab. Nih di bagian balago sama arud. Ilmu sangat tinggi. Nah level 1 di sini Pak. Namanya ilmu nahu sorof. Dan betul, berjenjang. Ada di buku kita, itu tingkatannya berjenjang. Makanya, langsung kita masuk nih. Ada lagi ibu bapak yang ingin ditanyakan? Sebelum kita lanjut, langsung kita lanjut ke judul bukunya. Judulnya ada yang bisa baca? Judulnya Durusul Lughoh. Durusul Lughoh. Bahasa Arabnya gini. Durus al-Lughoh. Tuh. Durusul Lughati. Durus al-Lughoh. Durus artinya pelajaran-pelajaran. Pelajaran-pelajaran itu berarti kumpulan dari pelajaran. Pelajarannya nggak sedikit. Nah itu, makanya di dalam buku ini berjenjang dia. Ada pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, pelajaran 4. Itu 1 pasti gampang, 2 gampang, 3 tuh udah mulai, 4 udah mulai, 5 udah mulai. Dengan meningkatnya pelajaran 1, 2, 3 meningkat juga ilmu qawaid tadi. Gitu. Di buku itu. Durus artinya pelajaran-pelajaran, al-lughah artinya bahasa. Bahasa. Al-lughatu al-Indonesia, bahasa Indonesia. Al-lughatu al-Yabaniyah, bahasa Jepang. Al-lughatu Siniyah, bahasa Cina. Al-lughatu Pakistania, bahasa Pakistan ya. Apalagi yang kira-kira mirip? Al-lughatu al-Amrikiyah, bahasa Amerika ya. Al-lughatu al-Injiliziyah, bahasa Inggris. Gitu ya. Durusul lughah al-Arabiyah. Nah, itu judul bukunya. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan, apakah cukup gitu? Di satu buku ini kita bisa menguasai nahu sorof tadi? Enggak. Buktinya Durusul Lughoh ini ada 3 jilid. Malah terbitan terbaru dari Mamlakah Al-Arabiyah, dari kerajaan Arab, itu muncul lagi 1 jilid lagi. Ada 1, 2, 3, 4. 4 jilid. Ini 4 jilid aja kan udah lumayan tebal tuh. Jilid 1 lumayan, jilid 2 lumayan, jilid 3 lumayan, jilid 4 lumayan. Itu aja cuma ngomongin nahu sorof gitu. Jadi menurut saya di sini ya untuk ukuran mubtadiin, para pemula, ini udah lumayan rumit. Rumit kalau kita jarang murojaah tadi. Yakinlah sama saya, yakin, percaya sama saya. Saya berjanji bahwa Indonesia tidak akan kelaparan. Saya janji sama ibu bapak, kalau ibu bapak rajin ngulang pelajaran kita, itu bahasa Arab mau tamatin jilid 1, 2, 3, 4 mudah, gampang, bener.
permasalahannya kalau kita jarang murojaah itu aja, itu yang bikin susah, gitu ya. Jadi banyak-banyak murojaah, kita level 1 mungkin catatannya masih dikit. Itu ya udah baca dikit aja sebelum, kan kita pertemuan seminggu sekali. Lama tuh kan, seminggu sekali kan lama. Mungkin ya selama perjalanan waktu kita sampai ketemu lagi itu bisa murojaah dulu. Atau malas misalkan murojaah, ya bisa, silahkan, ada tayangannya di YouTube. Males ngelihat saya, bosen misalkan, ya kan bisa diekstrak suaranya doang gitu. Makanya saya effort nih, ini saya beli ini nih biar suaranya jelas. Gitu ya Bapak ya. Baik. Nah, sampai sini ada yang ingin didiskusikan tentang durusul lughah al-arabiyah. Nah, saya ingin sedikit membocorkan bahwa orang-orang di Arab, terutama para ulama-ulama Arab, itu sangat paham dengan, bahasa Arab itu penting sekali. Ya, orang Arab mungkin sangat diuntungkan. Tapi orang-orang yang nggak bisa bahasa Arab, termasuk orang Indonesia, orang Cina, apalagi yang sangat belibet ngomong Arab. Ini mereka ulama-ulama memikirkan kita gitu. Gimana caranya supaya mereka juga bisa dengan mudah mempelajari bahasa Arab, yang nantinya bisa paham buat ke Quran. Makanya mereka banyak nyetak buku-buku. Di antara buku termudah buat kita pelajari ya ini namanya Durusul Lughah Al-Arabiyah. Itu langsung disusun sama Mamlakatul Arabiyah. Artinya kerajaan Arab. Itu di pojoknya ada lambang, itu lambang kerajaan Arab. Lambang Libya Saudiyah, pusat. Itu mereka yang bagian bahasanya, bagian bahasa Arab. Apa sih bahasanya tuh? Menteri bahasa ya? Ada nggak sih menteri bahasa? Semacam itu. Mereka yang ngurusin. Itu makanya resmi kitab dikeluarkan dari sana. Makanya ada catatan kecilnya tuh di bawah Durusul Lughah Al-Arabiyah. Bacanya apa tuh di bawah? Li ghairin natiqina biha. Li ghairin natiqina biha. Itu bacanya ibu-ibu tuh yang di bawahnya, di judulnya li ghairin natiqina biha. Artinya untuk non Arab. Gitu. Jadi buku itu sangat kemudahan kalau buat orang Arab yang pelajarin. Jadi emang banyak banget. Termasuk nanti ada judul-judul lain, ada Al-Arabiyah Baina Yadaik. Pasti di bawahnya ditulis li ghairin natiqina biha. Untuk orang-orang yang di luar Arab pengen belajar bahasa Arab, gitu. Itu buku itu memang khusus ulama-ulama sana perhatian banget sama kita. Disusunlah buku itu secara tersistematis, gitu. Gitu ya ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah. Khalas. Nah mungkin keuntungannya nanti kalau kita mau fokus di sini tanpa kita asah kalam kita, ya paling kita nanti disebutnya bahasa Arab pasif ya. Nanti kita keuntungannya tetap kita bisa paham sama orang yang ngomong bahasa Arab, walaupun kita nggak bisa lancar gitu ngejawabnya. Serius, impactnya nanti kita bakalan paham juga orang Arab ngomong dengan kita belajar Durusul Lughah, kita paham tuh. Walaupun kita nggak bisa aktif, nggak bisa ngomong, misalkan ngomongnya lebih belibet gitu, karena di sini yang tadi perlu pembiasaan. Gitu ya ibu bapak. Mungkin insya Allah besok kita masuk ke pelajarannya. Dan kalau emang saya seneng kalau ditanya. Jadi ibu bapak kalau bisa pertanyaan aja, siapin pertanyaan sebanyak-banyaknya, biar kita diskusi ya, kita interaktif. Baik, khalas, waktu sudah Isya, kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.